Oke, baik. Selamat sore pemirsa. Selamat bergabung kembali. Hari ini kita akan siaran langsung ibadah pemakaman almarhum Martinus Duma Siampa atau Nenek Depon. Woi Pak Polisi. Nenek Depon di Tongkonan Ampan Lampio ya yang ini kebetulan tongkonannya berdekatan dengan objek wisata Pusat Syarah Keluarga Kudus Nasaret Saapak Bayo. Oke, kita langsung saja naik di atas. Woi, traktir ke ya? Oke. Berputar ke Lerong Bunga. Apa? Alam pak tak tripod ku dah lah. Tripod ku dah apa topot yang tak ano. Apa? Oke. Mana boleh? Ada bekas angin ayo atin nomor rarang. Hey, tripod ku dah. Tripod. Berapa kita tarampak. Oke. Kita ke tongkon. Ano mang tu? Bismillah. Keberadaan tongkonan ya. Tongkonan Ampan Lampio. Ini ada cewek cantik 3 orangnya. Selin, ada Selin. Close up Selin. Selin. Oke. Ini kayak kurang Ibadah. Boleh kita layong. Oke. Kita bidangnya sudah di posisi tidak ada
tahun. Halo, selamat sore. Selamat sore. Om siapa? Kita siap-siap ini Om Paul. Halo guys. Kapan ke Om Pito itu. Ya. Selamat sore guys. Selamat sore dari Tongkon Dari Ampan. Ampan. Kita siap-siap mau misa. Bisa pembukaan, Bisa Tirakatan? bisa memberkat, bisa pembukaan. Bisa Sama Tirakatan. Bapak Monsinyur ya. Misa tirakatan. Tirakatan ya. Mana-mana nih. Mantap ya. Hai. Kapan ke Elon? Sudah kemarin, sudah kemarin. Berapa komisi? Iya, sama lebih suruh-suruh kan dia. Tabe laku Malabina, Bapak Uskup, para pastor, suster, prater, Bapak Ibu Pendeta, tabe la kolona Toparenge, tabe la kolona Tomak Parenta, siman angga totongkon lante tarampak Budik pasar di Amin ini ada apa putih? Dan WA Ikua may mo kami masalanasang Ah, berita baru. ta para pa itu Apa? kota Dan berita baru, Mas. ah. ta pasak ka penanta WA mi, mari ku bahasa nih. ta pada masalanasang Daerah, Pak. situ lakla ambek nenek di Kuarinopa natari mamarampai pong matua mentama kada Tuhan surga tentu kato laku keluarga tu na pembukoi na tontong tupuang usti solani pakatane lan agan nalami yang to butole may mokon masolanasan ta pamuli te kami numbantang nama awali anak-anak ta sekami. Air mataku jadi permata
Opuang Tepalulungan Sulolalan 235 Sulolalan 235 lembaran nomor misa tapi nyanyian di bagian A. Opuang Tepalulungan ambena to madu sen rondongkan ni teto temo mapari mo kisah ni opuang kamasaikan opuang kamasaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu dan bersama rohmu. Monsignor Franciscus Nipa, Uskup Agung Koadjutor Makassar, para rekan pastor, Frater, Suster, Bapak Ibu, para pelayat, dan terkhusus keluarga yang berduka. Dalam suasana duka kita berkumpul bersama-sama pada sore hari ini untuk mendoakan saudara kita, kakak sepupu saya, atau ayah kita, kakek kita yang telah mendahului kita kembali ke alam baka. Setiap perpisahan, apalagi perpisahan yang definitif, artinya orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, yang pergi, kita sadari bahwa tidak akan pernah kembali lagi seperti sedia kala. Perpisahan yang definitif, yang namanya kematian, berapapun usia dari yang meninggal, selalu merupakan tamparan kedukaan bagi kita yang ditinggalkan, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun bagi kita orang beriman, khususnya kita yang beriman Kristiani, beriman Katolik, Yesus menegaskan kepada kita bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan justru merupakan awal dari kehidupan baru, kehidupan yang sejati. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, kepercayaan asli nenek moyang kita, orang Toraja, ini sangat dekat dengan kepercayaan Kristiani kita. Hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Hidup yang akan datang itulah hidup yang lebih sejati. Pabungyan di telina, bagus sali-salian, duri suluga, pertundukan marende. Dan dalam itu kita percaya bahwa almarhum yang telah mendahului kita kembali dalam iman akan Yesus Kristus, kita percaya Dia akan diterima dalam kebahagiaan yang tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu, yang kita kenal abadi. Dan oleh karena itulah
Kematian bagi kita orang Kristiani sebetulnya tidak boleh merupakan kesedihan, melainkan justru merupakan syukur kepada Tuhan yang memberikan hidup abadi. Kita hidup di dunia ini senantiasa dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan. Cor nostrum inquietum est, donec requiescant te, o Domine. Jiwa kami tidak tenang sampai beristirahat di dalam Engkau, ya Tuhan. Itu seruan dari Santo Agustinus yang sebetulnya harus menjadi seruan untuk kita semua, karena itulah yang dijanjikan oleh Kristus. Dan dalam iman ini, marilah kita merayakan Ekaristi untuk mendoakan, untuk menyatakan kesatuan yang lebih mendalam dengan almarhum yang kita cintai, yang sudah mendahului kita. Kematian tidak memotong yang meninggal dari relasi, dari hubungan dengan kita, melainkan justru memperdalam relasi itu sampai ke dasar paling dalam, dasar rohani. Mari sekarang kita memulai perayaan Ekaristi ini, sakramen kehidupan ini, karena Kristus hadir di dalamnya. Mari kita memulainya dengan terlebih dahulu kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa kita bukan orang yang suci, melainkan orang yang biasa, yang penuh kelemahan, yang berdosa. Bila kita menyadari kedosaan kita dan kemudian dengan penuh sesal di hati, kita mohon ampun kepadanya atas segala dosa kita, dan moga-moga dengan demikian kita boleh ikut serta dalam perayaan Ekaristi, di mana kita mempersatukan diri dengan almarhum yang telah mendahului kita kembali ke neraka. Supaya kita boleh merayakan hari ini. Engkau Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dihidupkan oleh kekuatan Bapa dalam
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami menaruh kepercayaan kepadamu. Kami mohon dengan rendah hati untuk saudara, bapak atau kakek Martin Musyampak Islam di Bela berkubung. Selagi masih hidup, dia berharap dan percaya kepadamu, sehingga dia bersenangkan masuk ke tanah air seperti dan menikmati kebenaran baru dengan pencurahan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sabda Tuhan dari kitab Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia berdiri lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah padaku, ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Lihatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu
dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah Ia bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, almarhum sebagai kakak sepupu saya mempunyai peran khusus dalam hidup saya, khususnya dalam hidup panggilan imamat dan panggilan sebagai uskup. Sepanjang yang saya masih bisa runut dan ingat, ingatan saya sampai ke tahun 1954.
ketika itu rumah keluarga almarhum belum pindah ke Durian, sebelah sana di bawah situ, dan rumah keluarga saya di sebelah sini. Kakak sepupu saya Martin Duma Siampang tahun 1954 sudah naik kelas 4 SR, dan saya oleh orang tua itu katakan waktu itu lebih baik kau mulai sekolah. Jadi saya didaftar menjadi calon mulai sekolah kelas 1. Waktu itu masih di Kalori. Yang saya ingat adalah setiap pagi saya harus bangun cepat-cepat dan mengikuti dia jadi kalau banjir ya kami harus jalan putar, jalan ke sini lalu lewat jembatan Serambu baru ini. Ya dia sudah besar, saya masih kecil. Nah kita harus jalan cepat-cepat karena takut terlambat. Jadi saya yang masih kecil itu mesti terus lari-lari mengejar dia dari belakang karena agaknya dia besar, saya lama kecil, jadi saya mesti tetapi karena saya terlambat di daftar, dalam kelas 1 itu saya dapat 4 saudara di belakang dan saya yang paling kecil. Lalu yang duduk di teman-teman yang duduk di samping saya besar-besar selalu membuli saya dan menusuk saya sampai saya sampai kesakitan. Suatu waktu saya tidak tahan lagi lalu saya meledak menangis. Lalu mengatakan barangkali kau sakit, lebih baik kau pulang. Jadi saya pulang dan tidak pernah berani lagi kembali ke sekolah. Jadi saya tertunda 1 tahun dan tahun 1955 mulailah dibuka itu SR Lampio 2 waktu itu disebut. Dia dekat di sini di Tanete. Nah saya mendaftar di situ ulang. Jadi saya sebetulnya baru mulai sekolah dengan tenang tahun 1955. Dan begitu selanjutnya yang saya masih ingat. Nah saya tidak ingat lagi mungkin Indra itu Ibu Vero ya, Vero Keliling Masan yang hadir di sini sebagai adik dan saudara satu-satunya yang bersaudara dari almarhum yang masih hidup ya. Semua yang lain sudah meninggal. Saya tidak ingat lagi persis tahun berapa mereka pindah ke Durian di ini itu. Nah, saya masih ingat ketika peristiwa Andi Sosen peristiwa kedua ya, tahun 1958, kakek saya jadi ayah dari ibu dan ibu saya, mereka 5 bersaudara itu
Ibu almarhum itu anak sulung dan ibu saya itu anak keempat. Tahun 1958 itu kakek meninggal. Dan tidak berapa lama kemudian nenek juga meninggal. Sehingga rumah mereka di sini itu kosong. Maka orang tua saya itu mengatakan daripada rumah utama itu kosong, lebih baik kita pindah ke situ. Jadi pindahlah kami sekeluarga ke sini. Itu ini ya, dan rumah itu lama-lama kelamaan hilang. Nah, jadi semula ini adalah rumah keluarga. Tetapi tahun 1975 atau 70-an itu keluarga memutuskan untuk menjadikannya rumah tongkonan. Rumah tongkonan Pongseleng. Dan dibaharuilah itu. Nah, memasuki tahun 2020-an keluarga pemilik tongkonan itu bersepakat untuk membaharui tongkonan dan diambillah keputusan untuk membangun pembaruan rumah tongkonan. Sementara keluarga saya itu mengatakan supaya jelas itu lebih baik kita pertahankan rumah keluarga. Maka jadilah seperti sekarang, rumah tongkonan itu di sebelah, sedangkan rumah ini itu dipertahankan itu rumah lama dan ditambah dengan beberapa bangunan menjadi rumah keluarga saya. Itu kisah dari ini. Nah, yang paling saya ingat ialah peran almarhum kakak sepupu saya di dalam panggilan imamat saya. Sayalah putra pertama dari Sang Allah yang ditabiskan jadi imam, jadi pastor. Saya ditabiskan imam tanggal 10 Januari 1975. Jadi tahun depan tanggal 10 Januari tahun 2025 saya sudah genap 50 tahun sebagai imam. Nah, sebagai yang pertama dari kampung Toraja yang ditabiskan jadi imam, ya banyak keluarga yang tidak mengerti apa itu. Yang mereka mengerti itu tidak menikah, tidak berkeluarga. Jadi banyak orang tua anggota keluarga yang protes. Lalu yang saya ingat, yang saya sampaikan kepada saya itu mereka protes kepada orang tua saya, lamui parempo buang itu pia. Untuk mereka yang ini artinya rempo buangin itu artinya punah seperti pohon cemara. Pohon cemara kalau ditebang habis, tidak ada lagi. Nah itulah ini artinya tidak akan mempunyai keturunan, dan mereka merasakan wah itu sesuatu yang ya barangkali bukan terkutuk tentu saja, tetapi bahwa itu melawan tradisi itu ini ya. Yang diharapkan adalah supaya seseorang Toraja itu menjadi seperti misalnya pisang kan, kalau ditebang tumbuh yang baru kan, itu ada ini, tidak seperti pohon cemara itu. Jadi kita bisa memahami istilah nenek moyang kita, rempo buangin itu punah sebagai pohon cemara ya, itu ini. Dan yang membela saya, membela cita-cita saya untuk menjadi imam dan mencoba menjelaskan kepada keluarga adalah kakak sepupu ini, almarhum ini,
Dan saya tidak pernah boleh lupa dan tidak pernah akan melupakan hal itu. Dan sejak itu kakak sepupu ini terus mendukung saya dalam hidup dan karya imamat. Dan juga setelah saya menjadi uskup, beliau melanjutkan dukungan itu, mendukung karya pastoral saya. Saya hanya menyebut salah satu. Di sini hadir Monsignor Franciscus Nipa, Uskup Agung Koadjutor Makassar. Almarhum itu menjabat ketua pengadilan negeri di sejumlah kabupaten kota. Dan ketika beliau menjadi ketua pengadilan di Majene, pada waktu yang bersamaan Monsignor Franz Nipa itu pastor paroki di Polewali. Di Majene tidak ada tempat beribadah untuk umat Katolik. Yang ada adalah sebuah gereja bersama yang dipakai bersama, tetapi selalu menjadi sulit karena ibadah kegiatan ibadah berbeda dan hal ini. Maka kakak sepupu ini berjuang dan memperjuangkan itu dengan bicara dengan bupati supaya umat Katolik bisa diberi izin untuk membangun gereja dia. Dan menurut yang dia sampaikan kepada saya, bupati sangat mendukung. Jadi lalu disuruh mencari tanah, lalu dibelilah tanah yang tepat boleh dikatakan pintu masuk kota Majene itu ini. Tetapi tidak diperhatikan bahwa waktu itu ternyata itu berdekatan dengan pompa bensin ya, dan ternyata pompa bensin itu milik dari Kumis Chaplin ya. Jadi ketika disadari itu dan ini ya, bupati tidak berani ini, sehingga akhirnya perjuangan dari kakak almarhum ini itu boleh dikatakan gagal, dan terpaksa akhirnya tanah itu daripada tinggal seperti itu diputuskan dijual kembali itu ini. Tetapi saya itu sekedar satu contoh di mana kakak sepupu saya ini membantu saya dalam karya pastoral saya, baik sebagai imam maupun sebagai uskup. Dan itu tentu tidak pernah saya akan bisa lupakan itu ini. Kini dia sudah mendahului kita kembali ke asalnya. Sengaja saya usulkan memilih bacaan Injil pada hari ini adalah bacaan Injil pada hari kematian almarhum, tepatnya pada hari kenaikan Yesus ke surga. Dan bagi saya itu merupakan memberi warta simbolis Yesus yang dia percaya dalam hidupnya. Yesus memanggil dia, membawa dia naik ke surga untuk menikmati kebahagiaan abadi yang dilantunkan dengan penuh syahdu oleh Santo Agustinus. Por nostrum inquietum est, donec requiescat in te, o Domine.
jiwa kami tidak tentram sampai beristirahat di dalam Engkau ya Tuhan. Saya percaya bahwa kakak sulung saya ini yang sejauh saya kenal mempunyai iman yang kuat, yang kukuh. Saya percaya Tuhan menerima dia ke dalam kebahagiaan abadi di rumahnya. Memang kepergiannya merupakan pukulan, tidak saja bagi keluarga inti, tidak saja bagi keluarganya yang besar, tapi bagi kita semua yang mengenal dia. Tetapi kepergiannya pada hari kenaikan, barangkali di sana kita harus membaca pesan dari atas. Jangan bersedih karena saya mengambil almarhum untuk memberi kebahagiaan tanpa batas ruang dan waktu lagi yang kita sebut abadi. Dan itulah yang dirumuskan dalam pasal 11 dan 12 dari pasal iman kita kan. Aku percaya akan kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita percaya itu. Jadi bolehlah kita percaya bahwa Tuhan mengambil almarhum, tetapi tidak untuk membuat kita bersedih, tidak untuk membuat kita mengapa? Kalau Tuhan memanggil seseorang bukan untuk kepentingannya, mengapa bukan untuk kepentingan Tuhan? Karena kita percaya kan Tuhan itu maha mutlak, maha akbar, maha sempurna. Tuhan yang maha sempurna, tidak ada kekurangan apa-apapun dalam dirinya. Dan oleh karena itu dia tidak butuh apa-apa dari luar dirinya. Kalau dia masih butuh apa-apa dari luar dirinya, pasti dia bukan Tuhan. Dalam arti Tuhan yang maha mutlak, yang maha sempurna. Tidak mungkin. Karena itu Tuhan tidak pernah akan bisa menipu untuk kepentingannya. Karena dia tidak butuh apa-apa dari luar dirinya. Dia maha sempurna. Oleh karena itulah, kalau dia memanggil ke kita untuk ini, bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan tidak butuh apa-apa dari luar dirinya, dari siapapun. Tuhan maha sempurna. Manusia butuh apa-apa dari luar dirinya karena manusia tidak ada yang sempurna. Karena itu yang terjadi pada manusia, khususnya manusia yang saling menipu, saling ini adalah karena masih butuh apa-apa dari luar ini. Tapi bukan demikian. Tuhan itu maha sempurna. Maka kalau dia memanggil kita, bukan untuk kepentingan dirinya dan bukan tujuannya untuk membuat kita bersedih, karena dia memanggil untuk memberi kebahagiaan kepada yang bersangkutan. Memang bagi kita yang ditinggalkan sebagai manusia, ya, itu pukulan. Karena setiap perpisahan itu merupakan yang membawa kesedihan, apalagi ke perpisahan yang definitif, yang disebut kematian. Jadi itu, dan oleh karena itulah sambil kita mengenang pesan simbolis menurut iman saya yang disampaikan oleh Tuhan dengan memanggil almarhum pada hari kenaikan, ada pesan yang menurut saya penting sekali kita baca dalam iman. Dan oleh karena itulah saya pikir tepatlah kita mengingat
mengenang dan mendengar kata-kata Iyob dalam bacaan yang pertama tadi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tetapi kalau dia mengambil, bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan dia yang diambil olehnya, untuk membahagiakan dia. Maka dari itu saya kira pesan inti iman Kristiani ini itu harus sungguh-sungguh bisa kita camkan. Khususnya inilah pesan saya kepada saudari-saudara anggota keluarga kita dari almarhum. Mari kita camkan itu. Tuhan tidak bermaksud untuk membuat kita bersedih dengan memanggil almarhum, tidak. Dia mengambilnya untuk kepentingan almarhum, untuk masuk dalam kebahagiaan abadi. Selama hidupnya saya percaya juga dia mengalami pengalaman rohani sama seperti Santo Agustinus. Selama hidup di dunia ini, hati kita tidak tentram, tidak tenang. Selalu saja ada yang membuat kita khawatir, membuat kita gelisah. Tetapi ketika Tuhan memberikan rahmat yang terakhir, mari kita camkan itu, bukan untuk membuat kita bersedih, menderita, tetapi untuk kepentingan saudara kita, bapak kita, kakek kita yang pergi. Dan saya kira itulah dimaksudkan dengan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya masih mau mengajak kita untuk memusatkan renungan pada Tuhan yang memberi. Ya, Tuhanlah yang memberi. Pokok iman ini, dewasa ini sulit dipahami, khususnya oleh orang-orang muda. Dalam zaman ketika manusia sudah mampu menciptakan artificial intelligence, akal budi buatan, ternyata manusia bisa menciptakan manusia yang jauh lebih pintar dari manusia asli, ya kan? Robot-robot yang ada sekarang ini itu bisa jauh lebih pintar daripada kita manusia asli, dan dibuat oleh manusia. Nah, di sana kalau si pembuat itu mengatakan saya yang memberi, sekarang saya ambil, sederhana sekali kan? Cabutlah alat-alat yang listrik yang ini, matilah dia kan? Robot-robot serba pintar itu, akal budi buatan itu, itulah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah manusia seberapa pintar pun dia mampu menggantikan posisi Tuhan sebagai pencipta? Dan itulah pasal 1 dari syahadat iman kita dalam gereja Katolik. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Mari kita sadari bahwa penciptaan dalam arti yang benar secara filosofis teologis dikatakan, dirumuskan begini: creatio itu penciptaan, est productio rei et ex nihilo sui et subjecti.
Penciptaan adalah dihasilkannya sesuatu dari tidak apa-apa, dari tidak ada kepada ada, baik dalam hal materinya, bahannya, maupun dalam hal modelnya. Itu apa yang dibuat oleh manusia serba pintar sekarang ini dengan artificial intelligence. Itu bukan penciptaan dalam arti dalam rumusan ini. Karena apa? Manusia hanya menggunakan bahan-bahan yang sudah ada. Manusia hanya bisa menggunakan contoh-contoh, model-model yang sudah ada. Itu bukan penciptaan dalam arti asli. Nah, oleh karena itulah saya kira mari kita camkan baik-baik, Tuhan yang memberi nyawa kepada kita. Dan karena itulah mari kita pahami mengapa sejak awal Gereja Katolik tidak menyetujui hukuman mati. Mengapa? Karena hukuman mati adalah mencabut nyawa seseorang, mengambil nyawa seseorang. Nah, siapa yang berhak mengambil nyawa? Si yang punya kan? Dan itu bukan manusia yang mempunya, itu Tuhan yang punya. Jadi karena itulah mari kita camkan baik-baik dan mengerti baik-baik bahwa Gereja Katolik tidak pernah akan menyetujui hukuman mati. Sebab itu berarti merampas hak si pemilik asli dari jiwa manusia yang tidak pernah bisa diciptakan oleh ciptaan itu, oleh makhluk yang namanya manusia. Betapa pintar dunia. Maka saudara-saudara terkasih, dan khususnya anak-anakku yang masih muda, yang pasti berpikiran itu pikiran modern, mari tetap menyadari bahwa betapa maju pun manusia, betapa pintar pun manusia, tidak pernah manusia akan menjadi Tuhan. Artinya menjadi pencipta yang asli. Dan itulah dosa asal yang kita warisi dari nenek moyang kita yang pertama. Ketika kita bicara mengenai dosa asal, kadang-kadang orang muda itu tertawa. Dosa asal itu terlalu sederhana ya. Masa makan buah terlarang sudah ini. Tapi tidak menangkap pesan inti di sana. Intinya adalah godaan dari iblis yang menipu, karena memang hakikat penipuan itu, jati diri penipu itu iblis menipu. Kalau kamu ditipu oleh Allah katanya, kalau kamu makan ini kamu akan menjadi seperti Allah. Dan itulah yang membuat mereka makan. Jadi intinya dari dosa asal itu adalah keinginan manusia untuk menggantikan posisi Allah menjadi Allah sejati. Dan dengan godaan itu, sejarah manusia yang harusnya menjadi sejarah ketentraman, sejarah keselamatan, ditunggang balikkan menjadi sejarah kemalangan, sejarah kesengsaraan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita camkan baik-baik itu, bahwa betapa maju pun manusia tidak akan pernah bisa memberikan nyawa kepada robot-robot yang diciptakan, yang memang dari segi kepintaran, dari segi akal jauh lebih pintar daripada manusia, karena kecepatan mesin kan yang itu
manusia biasa. Maka saya itu percaya bahwa betapa maju pun manusia tidak pernah akan mampu merampas atau menggantikan posisi Tuhan. Dan saya itu dalam permenungan saya dengan COVID-19, saya bermenung mungkin itu adalah peringatan dari atas terhadap kesombongan manusia. Kalau manusia itu mampu mencegah segala sesuatu yang mengancam hidup manusia, itu sudah lumayan. Tetapi apa yang terjadi? Lihatlah, pesawat terbang sudah dilengkapi dengan alat-alat serba canggih pengamanan. Tapi mengapa masih terjadi seringkali pesawat jatuh dan mendatangkan banyak korban? Kalau manusia itu berkuasa seperti Tuhan, mengapa terjerembab berapa tahun ya itu COVID? Sekitar 3 tahun lebih ya itu terjerembab dan membawa korban untuk jutaan manusia. Mengapa manusia tak berdaya? Jadi betapa maju pun manusia itu, tetaplah manusia yang ringkih, makhluk yang tidak abadi. Keabadiannya itu diberikan oleh Tuhan. Karena itu Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bukan manusia menggantikan Tuhan dan merampas apa yang bukan haknya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mohon maaf bahwa saya barangkali melenceng dari tema inti. Tetapi saya kira ini dalam peristiwa kematian anggota keluarga kita pada hari kenaikan membawa pesan yang penting kita renungkan dalam iman dan menempatkannya dalam konteks zaman serba maju ini. Dan barangkali dengan demikian permenungan kita dalam iman pada petang hari ini moga-moga semakin memberi keyakinan kepada kita akan kepercayaan kita yang tidak pernah akan goncang, kendati betapa maju pun manusia itu lewat ilmu pengetahuan dan teknologi tidak pernah akan menggantikan Tuhan. Dan karena itu sesungguhnya saya tidak percaya bahwa agama akan pernah sama sekali hilang dari hidup umat manusia. Manusia akan tetap, betapa pintar pun dia, akan tetap menjadi makhluk dan tidak pernah akan menjadi Tuhan. Makhluk yang ringkih, yang lemah, yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, izinkan saya mengakhiri permenungan ini dengan ucapan kepada kakak sepupu saya yang mempunyai peran istimewa dalam hidup, khususnya hidup panggilan imamat dan episkopal saya. Kakak Martin, selamat jalan ke rumah Bapa yang engkau imani sepanjang hidupmu. Tuhan memberkati kita. Amin.
Sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita memanjatkan doa-doa kita kepadanya. Saudari-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah yang menguasai hidup dan mati. Bapa kita yang membawa berbelas kasih dan sumber penghiburan. Untuk saudara kita yang terkasih Martin Dumak Siampa atau yang akrab kita sapa Nenek Depon, melalui pembaptisan ia telah menjadi anak Allah. Semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan membalas kebaikannya dan menganugerahkan ganjaran yang berlimpah kepadanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh keluarganya, semoga Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kepercayaan kita tidak goncang karena cobaan ini, tetapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita semua yang masih hidup di dunia ini kelak bertemu kembali dengan saudara kita di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh murid Kristus, semoga para murid Kristus setia memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus dengan sikap cinta, semangat berkurban. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Selanjutnya pada hari ini ada seorang pastor yang berbahagia merayakan hari ulang tahun kelahiran, yaitu Pastor Daud Lawolo. Dan boleh jadi masih ada yang lain yang berbahagia merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka. Mari kita bersama mereka mengangkat puji dan syukur dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bersama dengan anak-anakmu yang berbahagia merayakan hari ulang tahunnya, khususnya Pastor Daud Lawolo, kami mengangkat puji dan syukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang telah kau berikan kepada mereka. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah panggilan imamat dan juga segala berkat yang boleh dia dan mereka yang berbahagia pada hari ini terima daripadamu. Bersama dengan itu ya Tuhan, kami berdoa moga-moga perlindungan-Mu, berkat-Mu dan rahmat-Mu senantiasa menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kiranya Engkau sudah memberi mereka usia yang panjang, kesehatan yang baik, sukses dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Marilah kita mohon, mari hening sejenak dalam hati kita masing-masing. Kita dapat menambahkan permohonan khusus yang kita sampaikan kepada Tuhan. Marilah kita mohon. Bapa yang baik hati, dengarkanlah kiranya kami yang penuh harapan. Kuatkanlah kami dalam duka cita ini, dan terimalah kami juga kelak dalam sukacita abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
tanda syukur dan penyerahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah. Saudara-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan, ya Allah, terimalah doa dan persembahan yang kami tunjukkan kepadamu untuk keselamatan
saudara, bapak atau kakak kami Martin Duma Syampa menelpon ini. Semoga ia engkau terima dalam persekutuan para kudusmu bersama dengan kurban Kristus yang kami rayakan ini. Dialah Tuhan dan Penantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tidak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab abadi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal di surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tidak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan curahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan Dia, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia mengucapkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu
semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari tiang ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mengucapkan kepada-Mu Bapa, terus diberikan dari jalan keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Allah layak menghadap Engkau berbakti kepada-Mu. Kami mohon kepada menerima darah Kristus, itu yang disatukan oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cita kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung Diosesan kami Yohanes, Uskup Agung Koadjutor kami, hamba-Mu yang tidak layak ini, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Martin Dumas Siampa, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kerajaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainan, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke
Semoga damai Tuhan selalu bersama kita. Yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Dan saya atas Tuhan kepada saya, berilah sabda saja nanti saya akan Kristus menyatu sampai hidup yang kekal. Sang seluruhan masalah nasan dalam diatuna lontari maki kalena buang Yesus lantai kati memburan masalok lako kita tulang kepatonganan Katolik mangkamun tarima komune pertama siata sia halangan laun tarimai na tarimai budiome pastor tu mandakti na kurre semangat.
di tiap langkahku, seluruh hidupku, semua hanyalah anugerah-Mu. Tinggallah ya Tuhan, beraja dalam hatiku. Ku mohon padamu, Tuhan, berilah aku waktu ku nafaskan cinta-Mu di tiap langkahku, seluruh hidupku, semua hanyalah anugerah-Mu. Tinggallah ya Tuhan, beraja dalam hatiku. Tinggallah ya Tuhan, beraja dalam hatiku. Di dalam Ekaristi yang suci,
berdoa. Allah yang berbelas kasih, Engkau menghendaki agar kami tidak terpisah daripadamu. Persatukanlah kiranya saudara, bapa atau kakek kami, Martin Duma Syampa Nedepun, dalam himpunan para kudusmu. Semoga Engkau memelihara kami pula sebagai biji mata kesayanganmu, sampai kami dipersatukan dalam perjamuan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita persiapkan diri menutup perayaan Ekaristi kita pada petang ini dalam rangka berdoa menyatakan kesatuan iman dengan almarhum, dengan sekali lagi memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, para pelayan, pergilah, misa kirakapan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. O Maria Indoki Sulolalan 220 Pak. Sulolalan 220 Pak, lembaran nomor 6. O Maria Indoki Indok to mamase sangan mi dipudi-pudi lang lilik nalino si patulaki pudi tu sanga melomi lang atu katuan ki tong salakona Indok masero pindang tangka sarembangan datu pasalirapa benkan patunduan si patulaki pudi tu sanga melomi lang atu katuan ki tong salakona ia kemasusakan o Indok Maria pas sambayangan kami daki katuranmu si patulaki pudi tu sanga melomi lang atu katuan ki tong salakona. Sundun marampamo tu kapenom bantah ante makarin tu temo tu di Bugau lindui misa nalako olamalak bina bapak-bapak uskup para pastor tumangka unalakatan lantean nate lako kita mintu masolanasang di kuah kure sumanga salian jomete kak tuan sunga
puang tontong pasake kilang upalsanan pasananta semisa-misa. Utole kore sumanga ako kita mintu masonasa tunang kau nalakatan lante kapas sambayangan tuapugau mabung itu temo. Si taruna pira-pira pa lenteran acara tulatolai mapepisan na sorongan pawe mata domai stasi pusat lako keluarga naki palaku lako perwakilan keluarga ngarampo ide joduka mai itu tolong sorongi silakan di sini. Dan setelah itu dari pemerintah setempat jika ada yang mau disampaikan, dan setelah dari pemerintah, dari wakil keluarga, Rampo Sangbu Kudong Buku Kada Batu Kalamali lako kita mintu masolanasan yaki pelaku lako keluarga tulang mewakili ke pasorongan Pak Mata dan stasi pusat Rampo ini. Ya, pematuan nenek dia pepatang tu tangan. Oh ada, ya, silakan. Ada di sini. Oh, Iwan. Mana Iwan? Apa dia pun mana? Ya. Ini. Ada. Ada kan Papa Santi. Papa Santi mana? Papa Santi. Ya, yana bisa siya tu Indo na rapopay din na tari na ito sorongan ng Pawimata ng stasi pusat. Iya, terima kasih kepada pemandu acara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari umat gereja pusat untuk memberikan rasa kebersamaan dalam berpulangnya orang tua dengan hormat saya sebut namanya almarhum Bapak Martin Dumas Siampa atau Nenek Depon. Sebagaimana kalau umat di gereja pusat bahwa tetap ada kebersamaan dan turut merasakan duka yang mendalam atas meninggalnya orang tua kami, penasehat di pengurus gereja pusat yang selama ini selalu memberikan nasihat-nasihat mengenai perkembangan gereja di gereja pusat. Oleh karena itu, kebersamaan kami mewakili seluruh umat di gereja pusat akan memberikan semacam kebersamaan Pak Mata, tapi bagi keluarga jangan melihat dari isinya, tetapi itulah kebersamaan umat bersama almarhum selama hidupnya di gereja pusat. Kami serahkan. Iya, terima kasih.
Ya yang motor tuh pas sorongan pawai mata dimangkana sorong namanya tarima di kamu wakil keluarga ikua kursumanga jomai gereja kursumanga duka jomai keluarga te kami saranta lan umat bomba inan dinanay sitaruna keden tulana parampo Toronto Parenta, Kepala Lembang Reni Randarlata, ada Bapak Ketua Lembang, siap. Dari Kepala Kampung ada yang mau disampaikan? Dan sia informasi, ya yang nanti sia. Kiben natu tu wakil keluarga parampo kadamali jomai keluarga aku kita masalah silakan yang sudah dipercayai untuk menyampaikan. Ya, kurang semangat tuh atu disorong lako kami keluarga laung pekada sang buku duang buku kada isi penangki masalah nasang lako kita mentuk tuh lante mabong itu temo tarampo siba kalemanaman pak tangaran marorongan rampo papayan kamisaran kamama si kamamaliran lan keluarga sialan bentuk sulapak katuanta la bipa tarampo tontong uno yon pasambayangan ni inde dao ambeki batu syulu miraka nenek miraka tu nasarat saat temo buang to menggaragan nalamai Allah tingayota masolanasa yang mulia Bapak Monsinyur John Likuada, Bapak Monsinyur Franz Nipa, Bapak Pastor Piket, Bapak Pastor, Suster, dan seluruh pengurus gereja yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu Pendeta, Kideni Mendioren, lako toruan toparenge, lako kayu kalandona tondok, lambak layuk nabang leon, toruan indo toruan ambek masalah nasang, lako toruan tomak parenta, maka limakna lako kita mentuk masalah nasang, rara buku turampo lante inan naponoi lolongan we mata lante tarampak kamadusenan mabungi totemo tang toreki makore semanga tokumua belana tontong kina salah dan buang to menggaraganta
nabengki kamalapuran masalah nasang nalantea tuto demo tarampo umpapayan kami saranta sia tauyun kapas sambayangan taun pas sambayangan ni bombo mendiatan nain dedo ambe pak tu nenek takaboroi sia tonton ki nakamasei masalah nasang lante atu totemo ku bendan joti ngayota masalah nasang laum parampo kadana bani datuna inde dao ambe batu nenek sola anak ampona sia kami keluarga masalah nasang setongana ya tu laum parampo ite tomatuan ki lante keluarga Bapak yang mulia Monsinyur John Liku ada apa ko balana tatandai masalah nasang kumoko kesehatan tu tang mendukung mo iya mato na sorong ilaku aku na popo kadan Bang Miki kadan ta masalah nasang ya mau pada tolak kota matuangku suruh ku masalah nasang to kumua lante arlo katongkonan tu tapana tak randuk melambi ina selako arlo totemo painang kalua kami saran tontong tapapayan masalah nasang lante mabungi totemo tapo gaukan situru aluk tamasa mayang masalah nasang tamangan dolangan nolon ampung madua oleh duit perayaan Ekaristi tu takur resumanga tapole peraya bolana da dua tomatuan talan gereja Bapak Monsinyur sia pira-pira pastor bisa rampo sisola kami keluarga sia kita masalah nasang unuyun pasambayangan duka tema kita umat masalah nasang jamai pira-pira stasi tarampo mak membela lalan apa balana tonton ki si kamali tonton ki misa masalah nasang iya moto tatang tandai boyo tamun tandai membela tonton ki rampo umpapayan kami saranta masalah nasang kure sumanga tumentuk nato lante ibadah ulendui perayaan Ekaristi tapo gaukan Buddha tu persembahan lagu ladomai gereja pusat damai stasi tamuan inde stasi durian sia anak-anak tah sekami tu rampo umpapayan kami sarana rampo berbagi duka ulendui kepasambayangan lante mabungi totemo lako abeki Monsinyur berdua lako Bapak Pastor siamentu tunala kataan lante ibadah tapo gaukan mabungi totemo lako kaleta solanasang ikua kure sumanga oleh paraya pematua tontong ureding palak komi ungkulang butaruno komi lan tontong umpasan ni tupasanan mangka mitarima iya motu laung patale ambun karena pematua tula tapo salamakna kita mentu torotolino tu umpatongan ni kore sumanga lako mentu kipak tondokan Pak inang kalua mi masalah nasang kami saranta tutontong tapapayan lante katongkonan randuk tarencana te katongkonan tapasadia lako tetanain na mak doko tongkon masalah nasang saya lako atu totemo tontong tapapayan tu kami saranta jomai kami keluarga lak bipa indok walidatuna inde dao ambek batu nenek anakna ampona kami masalah nasang
kiko painan kalua ta tutontong ta sorong ponno lante katongkonan ya kisule laki tanga koinang magasa daw palempengki apa ko inang lasusi bang moto lamas sorong bang makan langan olo napong matua tontong upabalai lako kalemi masalah nasang mentu painan kalua mi tumi sorong ponno lante katongkona labi-labi pa lako patondokan toron to parenge toron pekamberan pekendoran toron to mangura randuk melambi nina digarontok mak lalan nadana situru ada lante tondok mi panak tak meloi kamu toruan pak kutanan lante tondok kure semangat tu mentuk nato belana tontongkan ni mitaranak masalah nasang kita lepa laku kita mentuk masalah nasang tu tontong bang usorong pono painan kalua lante katongkonan tang laki upu laum bilang-bilangan ni laum belak-belakan ni mentuk panginan kalua ada masalah nasa tu tapapayan lante katongkonan laki gua bang mo ikua kurus semangat tu mentuk nato kurus semangat tu mentuk na dukungan ta labi pa napas sambayang ta na lante katongkonan tu tapana atas tempo melambi nina kisah dari kami keluarga kiko inang labu dabak tutang palambina inang lama nimpak bang tutang kikaratuna lako kita mentuk masalah nasa lajo narakate mai pekambaro mabalele lajo narakate mai taduan pangan sorongan seku taduan tole tu inang tang lasi lolo Ipo pelindo lako batang di kaleta labi-labi pa tema hiburan na padang tu tontong tapapayan masalah nasang kikua jomai keluarga koinang latang si tangasi lolo ipo pelindo lako kaleta masalah nasang apa komentuk nato kisah dari keluarga kikua ko ia mo palambiki ia te kami masalah nasang koinang napon no ibangkan ni katang palambiran sia katang maupuran ia mau peleto lako kita mentuk masalah nasang kikua mentuk na katang maupuran katang palambiran sia mentuk na tutang pono-pono na tarasakan tang toro-toro melona nanga tanga ta lante katongkonan kikua tangki anggai tangki tungkanan apa ko ia mau bisa tipu pelindo lagu kita salah nasang nagi kuah pagarikan ni keden ni tang sundun-sundun na tang melo-melona tarasakan na lantai katongkonan balan melatontong piki tongkon masyang allo dongbungi allo talungbungi tamale umpasere mana pailaboinan kapalayuan selakwana jomai kami keluarga kikora tontong pekan ni memase lako kita mentuk masalah nasang lapa tondokan la keluarga la kita solah nasang tokumala tontong pa tapana tak tu maklala nadana sia aluk nati bambangi tedau ambe batu nene takaboroi masalah nasang yang mau peleto kita tole lako kita tokumua tontong pakitayan rano tumentu na panginan kalua ta masalah nasang baik ia mentutu bisa ki parampo lako kita solah nasang tumentu na te kami saran painan ta sorong pono lante katongkonan allo totemo sia katongkonan randuk tapanak tak tempo melambinina kukua lako kita solah nasang parampona kadana kami keluarga ketang si tang nasi lolo kibat tutang toro-toro meloi ko pagari bangmo balana konang susimo ia mau palambiku bisa kuku kadalako kita solana santo indena umbala pala mabusangku laun tarima mentuk pangada siapa pakaboro jomai kita mentuk masolana sang pada moto kursemangat
Salama lako kita mentuk masolanas. Tapi saya subur-suburkan teh. Tapi dengan organik, bukan dengan Iya. Ya mata tu kada sang buku kada mali jami keluarga tu man kana parampo Bapak Nanji na aku kalena ki ko sumanga sajan jori ke katun sunga. Sitaruna informasi dari gereja kumua misa requiem lagi pogau ke Allah Kamis do stasi pusat paroki jam gereja pusat paroki setengah 10 ya ke buat kata lama aling kalangan, tapi yang diharapkan bahwa jadwal yang kita sudah tentukan bisa tepat waktu sahabat budak-budak kami pelayanan, dan kami berharap ke umat di stasi pusat pembagian tugas silakan diatur daerah kila lepas, tapi maksudnya supaya lancar tuh perayaan, jadi silakan koordinasi di tengah. Ya betul tuh informasi untuk doa-doa selanjutnya nanti disampaikan lewat WA karena dapat isi komunikasi di keluarga. Demikian dari stasi. Nah aku tuh pandu itu maling karena teh acara kapenomban kikwa demi manitukan poinan-inanna mau maaf nala susimoto tang lain daerah tapi yang mau kapalambiran ku tampaki salama mabomi laku kita masolanasan. Akhirnya saja ya kemudian hujan dan cahaya kurang memungkinkan, gelap gulita, cahaya di kurang lampu di depan dinding. Lampu
Terima kasih semua yang sudah bergabung dan ya menonton siaran langsung dari Sangalak TV. Ya berhubung karena hujan dan situasi lampu yang kurang bagus, maka kita akhiri saja live-nya ini dan sampai jumpa besok di sini di tempat yang sama. Oke, terima kasih.